Tujuan utama dari kenapa kami hidup. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang Kau berikan buat kami. Karena kami tahu Kau sudah lebih dahulu memberikan hidupmu buat kami Tuhan. Dan biarkan kami bisa berikan yang terbaik apa yang kami bisa berikan bagimu Tuhan. Di dalam waktu hidup kami yang singkat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat kami Tuhan. Siang hari ini kami tahu Kau punya berkat buat kami. Biarkan kami bisa raih. Roh Kudus, tolong kami beri pengertian akan apa yang harus kami lakukan hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, silakan duduk. Oke, shalom. Kemarin kita merayakan 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan Indonesia ke-68. Tapi hari ini saya mau menyampaikan ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan cuma sekedar merdeka secara fisik, tidak dijajah. Tapi ada kemerdekaan yang jauh lebih penting daripada itu semua. Yaitu kemerdekaan secara roh. Oke, bisa ditayangkan? PowerPoint ini bisa? Karena roh itulah yang sesungguhnya diperlukan untuk bisa merdeka. Bukan kemerdekaan hanya secara fisik saja. Mungkin secara fisik kita sudah merdeka, tapi tanpa sadar masih banyak roh-roh yang mungkin membelenggu kita dan kita masih ada di dalam banyak juga tekanan dan segala hal. Oke, bisa ditayangkan PowerPoint-nya? Karena roh itulah yang bekerja dan dialah yang memerdekakan hidup kita. Dan kemerdekaan kita itu bukan cuma sifatnya sementara, tapi kemerdekaan ini sebetulnya sifatnya itu adalah kekal. Jadi pastikan hari ini bahwa kita merdeka bukan cuma secara sementara saja, tapi hari ini kita bisa merdeka secara kekal. Dan secara roh kita juga. Oke, bisa? Udah muncul? Oke, di sini nggak muncul ya? Berarti saya harus baca sana. Waduh. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kemerdekaan kita yang sesungguhnya itu sebetulnya adalah ini. Jadi dia memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan karena itu hari ini saya mau bagikan tentang work of the Holy Spirit. Karena roh itulah yang memerdekakan. Apa yang Roh Kudus kerjakan? Hari-hari ini Bapak Gembala kita juga bicara bahwa ini adalah pencurahan Pantekosta yang ketiga. Pencurahan Pantekosta ketiga. Dan kita sedang tunggu Roh Kudus untuk dicurahkan. Makanya Yesus sempat bilang begini tentang Pantekosta. Dia bilang adalah lebih baik katanya. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus bilang lebih baik saya pergi daripada saya tetap ada di dalam dunia ini. Padahal murid-muridnya gak mau untuk Yesus pergi. Tapi Yesus pergi, kalau saya gak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Penghibur itu tidak datang. Dan kalau penghibur itu datang, roh itu datang, dia akan memerdekakan kamu. Dan dia akan melakukan 3 hal. Dia akan menginsafkan kamu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa itu
dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bahasa Inggrisnya dibilang he will convict. Convict itu bukan menuduh, tapi meyakinkan. Jadi menginsafkan di sini bukan sekedar bukan menuduh kamu dosa, tidak. Tapi meyakinkan manusia akan hal masalah dosa. Dan di dosanya di sini kalau dilihat the word of sin, singular, cuma satu dosa. Jadi Roh Kudus datang, dia mengingatkan manusia akan adanya satu dosa. Bukan akan dosa-dosa, tapi akan satu dosa. Dan dia akan menunjukkan kepada dunia tentang perkenanan daripada Tuhan sendiri. Dan akan penghakiman. Nah, makanya apa itu 3 hal itu? Dijelaskan di ayat berikutnya, dibilang begini. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi apa itu dosa? Apa dosa yang Roh Kudus ingatkan? Cuma satu dosa, sin tanpa S. Cuma satu jenis dosa. Yaitu apa? Yesus bilang akan dosa. Apa itu dosa? Tidak percaya kepada Yesus. Cuma satu dosa yang Roh Kudus ingatkan untuk percaya kepada Yesus. Akan kebenaran, apa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, bukan kita. Kalau kamu berbuat dosa terus, kamu akan dihakimi. Tidak. Tapi justru dibilang di sini, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saya akan jelaskan 3 hal ini pekerjaan daripada Roh Kudus. Yang pertama, tentang dosa. Saudara tahu bahwa tiket ke surga itu adalah plain and simple. Untuk kita bisa dapat tiket ke surga itu gampang. Nggak ada neko-neko, plain, datar, rata aja, simple. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Kenapa? Apa itu Yohanes 3 ayat 16? Dan inilah yang disebut dengan Injil. Injil, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Dan kabar baik tentang apa? Tentang kasih karunia. Apa yang Tuhan sudah kasih dan dia sudah karuniakan. Makanya tiket ke surga, Yohanes 3 ayat 16. Seluruh orang Kristen hampir di seluruh dunia saya rasa harusnya hafal. Kalau saudara belum hafal, ya kita hafalkan. Karena itu kita mau baca Yohanes 3 ayat 16, kita baca dengan keras, kita baca dengan sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kalau saudara lihat di sini, karena begitu besar kasih, makanya Allah mengaruniakan. Makanya Injil adalah sebetulnya kabar baik. Injil bukan kabar menakutkan sama sekali. Jadi Injil bukan kabar berita tentang neraka dan segala macam. Justru Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bahwa kasih, karena Allah kasih, dia mengaruniakan sesuatu. Dan apa karunianya itu? Anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang atau barang siapa, everyone, setiap orang, siapapun juga yang percaya. Yang percaya, kuncinya cuma satu, percaya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya tadi dibilang Roh Kudus mengingatkan akan dosa. Apa itu dosa? Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Cuma satu dosa yang Roh Kudus ingetin. Kalau menurut yang tadi sin, cuma satu. Dan Yohanes 3 ayat 17, ayat 16 hafal semua ya. Ayat 17-nya. Nah, ayat 17-nya bilang gini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang sama sekali bukan buat menghakimi. Kenapa? Dia tahu manusia sudah ada dalam dosa. Yesus diutus bukan buat menghakimi. Makanya Roh Kudus datang, dia meyakinkan, dia tidak menuduh. Dia tidak menuduh. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya, diulang lagi. Siapapun yang percaya, kuncinya cuma itu. Kepadanya, ia tidak akan dihukum. Alkitab bilang begitu. Tidak akan dihukum. Percaya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sudah berada di bawah hukuman. Makanya Kisah Rasul 16 ayat 30-31. Paulus pernah ditanya. Waktu itu Paulus ada cerita, Paulus dan Silas di penjara. Kemudian ada gempa. Kemudian lepas itu semua. Dan kabur semua penjaganya. Dan kepala penjara di Filipi ini dia takut dan dia mau bunuh diri. Sebelum dia mau bunuh diri, akhirnya Paulus bilang, jangan bunuh diri, kami masih di sini.
Dan Paulus ditanya oleh kepala penjara di Filipi. Dengan ketakutan dia bilang gini, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang saya harus lakuin supaya saya bisa selamat? Dan jawabannya apa? Paulus hanya jawab satu jawaban yang simpel. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Titik, koma bahkan. Engkau dan seisi keluargamu. Amin. Percayalah, cuma itu. Kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Makanya saya mau katakan bahwa unbelief, tidak percaya, is a deadly sin. Unbelief is the greatest sin. Makanya Roh Kudus datang, kerjaannya apa? Dia mengingatkan manusia akan dosa. Satu dosa, yaitu apa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus katanya. Jadi Roh Kudus datang untuk mengingatkan manusia, percayalah pada Yesus. Percayalah pada Yesus. Makanya saya mau kasih tahu the danger of unbelief. Bahaya dari kita tidak percaya. Apa yang membuat memisahkan manusia terpisah dari Tuhan? Dosa. Dosa itu apa? Dosa itu seperti jurang ini. Antara manusia di sini dan Tuhan di sana. Itulah ada jurang. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Sekarang manusia tidak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Dan manusia berusaha. Seluruh manusia di dunia ini berusaha untuk bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. Makanya mereka ada yang berusaha dengan usaha kerja keras mereka. Mereka pikir dengan amal ibadah, dengan good works, dengan kerja baik, dengan hidup baik, mereka pikir bisa sampai kepada surga. Banyak juga orang dengan berbagai agama. Makanya agama berusaha manusia mencari Tuhan. Padahal keselamatan bukan manusia mencari Tuhan. Keselamatan adalah Tuhan yang mencari manusia. Amin. Itulah keselamatan. Manusia tidak bisa sampai kepada Bapa kalau Bapa tidak mengaruniakan Yesus. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 bilang gini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan karena kita berjuang untuk kita bisa selamat. Tidak. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan memberikan Yesus untuk jalan keselamatan buat kita. Karena itu, sekali lagi, keselamatan satu-satunya itulah lewat salib Kristus. Dan pertanyaannya, tadi, apa jurang itu? Dosa. Apakah sekarang dosa adalah masalah? Dosa Tuhan sudah tebus. 2000 tahun yang lalu jurang ini sudah nyambung. Setuju? Karena Yesus sudah mati. Salib Kristus sudah menebus semua dosa. Sekarang jurang ini sudah tidak ada lagi. Jurangnya ada, tapi ada jembatan untuk kita bisa sampai kepada Bapa, untuk kita bisa sampai kepada surga. Itulah salib Kristus. Dan sekarang kenapa ada orang tetap mati dan masuk jurang? Cuma satu jawabannya. Tidak percaya kepada Yesus. Makanya kenapa Roh Kudus datang? Dia cuma mengkonflik, meyakinkan orang, mengingatkan orang tentang satu hal. Percaya pada Yesus. Ini jembatan udah ada. Ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu selamat. Yohanes 3 ayat 16. Percaya kepada Yesus. Makanya ini yang Roh Kudus ingetin terus. Kenapa ini sudah ada salibnya? Jurang sudah tidak masalah lagi karena jembatan udah ada. Kalau orang bisa kecemplung juga, berarti dia sebenarnya tidak percaya pada Yesus. Dia pikir dengan usaha dia pikir dengan agamanya, dia pikir dengan begini bisa sampai. Enggak bisa. Satu-satunya hanya lewat salib Yesus. Makanya saya katakan bahwa semua dosa sudah ditebus. Sekali lagi, apa itu dosa? Jurang tadi. Semua dosa sudah ditebus. Satu dosa yang mengirim manusia ke neraka adalah tidak percaya dan menolak Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Amin. Satu-satunya dosa yang mengirim manusia ke neraka. Tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak percaya bahwa Yesus adalah jalannya. Itulah yang mengirim orang bisa masuk neraka. Sekarang bagaimana kalau kita berbuat dosa? 1 Yohanes 2 ayat 1-2 bilang begini. Jika seorang berbuat dosa, sebetulnya kita mempunyai seorang pengantara. Pengantara.
yaitu Yesus Kristus. Dan ia adalah pendamaian untuk segala jenis dosa. Tidak ada dosa yang terlalu berat yang Yesus tidak bisa ampuni. Untuk segala jenis dosa kita, dan lihat baik-baik. Bukan untuk dosa kita saja. Ini sedang bicara kepada orang-orang Kristen. Bukan dosa kita aja. Tetapi juga untuk dosa siapa? Seluruh dunia. Saudara perlu tahu bahwa Yesus mati tidak hanya menanggung dosa orang Kristen. Dengar. 2000 tahun yang lalu Yesus mati menanggung dosa seluruh dunia. Berarti dosa seluruh dunia apakah sudah ditanggung oleh Yesus? Iya. Dosa seluruh dunia Yesus sudah tanggung. Lihat satu ayat lagi. Titus 2 ayat 11 bilang begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan siapa? Semua manusia sudah nyata. Yesus keselamatan sudah nyata. Yesus mati menebus dosa seluruh dunia. Dan itu sudah nyata. Kalau begitu, saya mau tanya. Apakah dosa tukang nasi goreng di seberang sudah ditebus oleh Yesus? Sudah. Apakah tukang parkir di depan sudah ditebus dosanya oleh Yesus? Sudah. Tapi apa yang membedakan dia dengan kita? Cuma satu. Apa yang membedakan? Percaya. Makanya berkali-kali Roh Kudus datang, dia mengingatkan orang untuk percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dosa bukan masalah, karena Yesus sudah tebus dosa seluruh dunia. Masalahnya apakah dia percaya dosanya sudah ditebus atau tidak? That's the problem. Kita percaya dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia, meskipun dosanya Yesus sudah tanggung, Yesus sudah tebus. Dia mungkin tidak percaya bahwa Yesus sudah menebus dosanya. Makanya seperti dia ambil lagi itu dosa. Dan kalau saudara mengerti konsep ini, saudara akan bisa jawab pertanyaan terbesar, serangan terbesar dari orang ateis. Kenapa? Orang ateis selalu bertanya begini. Why would a good God send people to hell? Kenapa? Tuhan itu kan baik. Kenapa Tuhan yang baik kirim manusia ke neraka? Bukankah Tuhan itu maha kasih? Kalau Tuhan maha kasih, maha berarti sangat mengasihi. Masa dia kirim orang ke neraka? Kalau saudara ditanya gitu gimana jawabannya? Dan banyak orang tidak mau ikut Tuhan karena dia bilang apa? Tuhan itu jahat. Kenapa? Tuhan kirim orang ke neraka. Makanya waktu kita menginjili, waktu kita mengabarkan kabar baik, ingat, Injil adalah kabar baik. Injil bukan kabar menakutkan. Kita tidak bilang gini, kalau kamu berdosa terus masuk neraka loh. No, Injil adalah kabar baik. Dosa kamu sudah ditebus oleh Yesus. Dosamu sudah ditebus. Itulah Injil, kabar baik. Dan sekarang saya bisa jawab. Yesus, Tuhan, itu maha baik. Makanya dia tidak pernah kirim orang masuk neraka. Bahkan dia mengeluarkan semua orang dari neraka. Lewat kematian Yesus disalib, dia tebus semua dosa manusia. Keluar dari neraka. Persoalannya kenapa hari ini ada orang masuk neraka? Karena dia tidak percaya. Makanya satu dosa yang mengirim orang masuk neraka. Tidak percaya kepada Yesus. Cuma itu. Yesus sudah keluarin semua. Dia nggak percaya. Ya udah, dia nggak percaya, dia tetap mau masuk. Sekali lagi, Yesus mati menanggung dosa seluruh dunia. The sin of the world, the sin of the world. Semua dosa dunia dia tanggung. Karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar, lebih dalam, lebih luas, dan lebih berkuasa dari semua gabungan dosa yang ada di dunia. Semua dosa yang ada di dunia, Yesus tanggung. Dia mati, tapi maut tidak berkuasa atas Yesus. Dia bangkit lagi. Amin. Itulah Yesus kita. Makanya Yesus sebelum dia naik ke surga, murid-muridnya mulai takut, mulai khawatir. Tapi Yesus bilang begini, jangan gelisah.
Jangan kamu nggak enak, jangan kamu khawatir. Apa? Cuma satu, dia katakan, percayalah, percayalah. Makanya kita hidup by faith, kita hidup karena iman. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat buat kamu. Yesus kasih tahu, aku pergi, aku sediain tempat buat kamu. Yang kamu harus lakukan cuma satu, percaya. Kenapa Yesus hari ini gak ada di dunia? Kenapa dia pergi, dia sediain tempat. Percaya, kata Yesus. Yohanes 4 ayat 3 dan 4. 14 ayat 3 dan 4, tadi ayat 1 dan 2. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang dan bawa kamu ke tempatku, katanya, ke surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ini ayat yang mungkin saudara gak pernah sadar. Dan kemana aku pergi, kamu tahu? Kamu tahu? Kamu tahu jalan ke situ. Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tahu jalan ke situ. Siapa bilang kita tidak tahu jalannya ke surga? Mungkin kita seperti Thomas. Karena ayat berikutnya, Yohanes 14 ayat 5 dan 6-nya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana kau pergi. Kemana perginya? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Padahal Yesus bilang, kamu tahu jalan ke situ. Thomas bilang, enggak tahu. Kemana Yesus ke surga? Kemana jalan ke surga? Dan apa yang Yesus katakan? Yohanes 14 ayat 6, ayat yang terkenal. Kata Yesus, akulah jalan. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, akulah. Makanya kamu tahu. Cara kamu masuk ke surga, kamu tahu. Jalannya, siapa? Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada, no one could come to the Father. Bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Satu-satunya jalan. Dan kamu tahu, hari ini kalau saudara belum tahu jalan ke surga, saya mau kasih tahu saudara. Salib Yesus. Satu-satunya jalan ke surga. Betul upah dosa adalah maut, betul. But believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Percaya pada Yesus. Engkau akan selamat, engkau akan diselamatkan pakai ede. Shall be saved. Dan kamu sudah diselamatkan. Percaya kepada Yesus dan kamu sudah selamat. Kenapa? Satu-satunya jalan ke surga. Yesus bilang, I am the way, the truth and the life. Betul, Roma 3 ayat 23 selalu bilang begini. Ini selalu sering kali kita baca. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sayangnya, banyak sekali orang kutip ayat ini dan stop hanya di ayat 23. Kamu tahu semua orang sudah berbuat dosa. Betul, sudah. Dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Betul, sudah. Tapi ayat 24, luar biasa. Dan oleh kasih karunia, telah, lihat ada 3 kata telah di situ. Orang telah berbuat dosa, betul. Orang telah kemuliaan Allah, hilang kemuliaan Allah, betul. Tapi telah yang paling terakhir, telah yang terakhir adalah oleh kasih karunia, kamu juga telah itu sudah dibenarkan. Sekali lagi, kalau dibenarkan, kata di itu kalimat pasif, kata me itu kalimat aktif. Kalau berarti membenarkan, berarti itu ada usaha dari kita. Tapi ini dibenarkan, dibuat benar. Makanya dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Keselamatan itu gratis tanpa usaha apapun. Cuman apa satu kuncinya? Percaya pada Yesus. Amin. Percaya. Makanya Roh Kudus ngingetin kita untuk apa? Percaya. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan. Karya salib Yesus. Penebusan dalam Kristus Yesus. Betul orang telah berbuat dosa. Betul orang telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tapi orang juga telah ditebus dan dibenarkan oleh Tuhan. Kita tinggal percaya. Percaya nggak kita? Makanya salvation through Jesus Christ is God's free gift. Keselamatan lewat Yesus itu adalah hadiah gratis. Kita menerima gift of eternal life. Kita terima hidup yang kekal. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Jalan ke surga cuma satu, lewat Yesus. Makanya ya Roma 10 ayat 9 bilang ini. Sebab jika kamu, gimana caranya? Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ngaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati, lihat percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya. Katakan Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut. Dan 1 Korintus 12 ayat 3 bilang gini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Saya mau yakinkan. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Orang dipenuhi Allah gak bisa bilang terkutuk Yesus. Dan tidak ada, tapi tidak ada juga seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain oleh Roh Kudus. Makanya ini Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa. Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan, mengingatkan orang akan satu dosa. Dosa ialah apa? Tidak percaya kepada Yesus. Dan Roh Kuduslah yang membuat orang bisa bilang, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itulah kerja yang pertama dari Roh Kudus. Yang kedua, tugas Roh Kudus apa? Dia akan menginsafkan, meyakinkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tadi akan dosa. Yang kedua akan kebenaran. Kebenarannya apa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Loh apa ini ya? Aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Makanya Yesus bilang begini. Minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Dengar baik-baik. Roh Kudus dicurahkan dan dia akan menyertai kita berapa lama? Selama-lamanya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di mana? Di dalam kamu. Dwell inside you. Inside, di dalam. Di dalam. Makanya dibilang begini. Tubuhmu adalah bait. Bait itu adalah rumah. Bahasa Ibrani, bait. Bet. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang diam di mana? Di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kebenarannya adalah begini. Yesus naik ke surga. Dia kirim Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dikirim, dia tinggalnya di mana? Melayang-layang. Makanya sorry kalau menyinggung. Saya kadang aneh kalau kita kadang sebelum atau pemimpin pujian bilang gini. Tuhan kami undang Roh Kudus-Mu untuk turun dan hadir di tengah kami. Saya kadang suka jadi bingung. Kalau mengundang Roh Kudus untuk turun dan hadir berarti sebelumnya Roh Kudus ada di mana? Di surga. Roh Kudus sudah dicurahkan. Pentakosta itu. Dan Roh Kudus dicurahkan diam di mana? Di dalam kita. Di dalam setiap kita itu ada Roh Kudus. Taunya dari mana? Tadi dibilang, tidak ada satu orang pun bisa ngaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi kalau saudara bisa ngaku Yesus adalah Tuhan, berarti ada Roh Kudus. Ada ayat yang lain, banyak ayat yang lain. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam kita. Dan ketika saya ngerti ini, akhirnya ini, karena saya menemukan banyak orang juga stres. Kenapa? Karena bilang begini, Roh Kudus itu kita minta, nanti dia akan turun, baru masuk. Makanya ada orang pengen terima Roh Kudus.
Begitu bilang, siapa yang mau terima Roh Kudus? Maju ke depan. Berarti sebelumnya gak ada Roh Kudus dong, namanya baru terima. Dan ini orang teman saya nih, kejadian kisah nyata. Dia selalu maju dimanapun ada altar call tentang baptisan Roh Kudus dan segala macam. Dia maju. Yang mau terima baptisan Roh Kudus, terima, dalam nama Yesus terima. Dia lihat kirinya, buah, kanannya, buah. Dia nagen we. Dia kenapa ya? Orang dapat basar kok saya enggak ya? Dan setelah sekian lamanya sampai hampir 5 tahun dia. 5 tahun bayangin, dia kejar terus. Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan. Kalau yang lain dilawat, saya mah dilewat. Yang lain mah selalu dilawat, tapi saya mah dilewat terus. Sampai satu ketika dia sharing kepada saya dan dia bilang begitu. Kenapa ya? Kok Roh Kudus gak mau ngelawat saya ya? Akhirnya saya bukakan kebenaran ini. Hei, kamu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Kamu baca ayatnya bilang apa? Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus itu ada di mana? Inside you. Di dalam kamu. Di dalam kamu. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi baptisan Roh Kudus itu apa sih? Baptisan Roh Kudus bukan minta Roh Kudus untuk masuk dalam kita. No. Saya percaya setiap kita orang Kristen, Roh Kudus sudah ada dalam kita. Baptisan Roh Kudus adalah mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Sejak itu hasilnya apa? Betul-betul. Sekali lagi dia ikut ke depan. Dia punya konsep. Oh gitu ya. Roh Kudus itu ternyata bukan ngelewatin saya terus. Roh Kudus itu ada dalam saya. Tinggal saya beriman dan saya percaya, saya aktifkan. Dia maju. Dia dapat bahasa roh. Dan hari ini dia dilawat Tuhan luar biasa. Saudara perlu tahu Roh Kudus itu inside you. Ada di dalam kamu. Di dalam. Makanya Efesus 1 ayat 13 dan 14 bilang gini. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ini tentang kebenaran. Roh Kudus adalah ingatkan kita tentang kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya. Lihat. Ketika kamu percaya. Poin pertama tadi apa? Percaya dulu. Roh Kudus akan ingatkan kita percaya. Ketika kamu percaya. Terus apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengar baik-baik Bapak Ibu semua. Roh Kudus ada di mana? Di dalam saudara semua. Amin. Ketika saudara percaya. Saudara dimeteraikan. Firman-Nya bilang begitu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan. Yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Amin. Setiap kita sudah ada Roh Kudus. Makanya saya bilang the Holy Spirit inside you. Saudara harus sadar Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia tidak gentayangan. Makanya gak perlu Roh Kudus diundang. Dan lucunya gitu, setelah kami undang hadiratmu hadir di tengah ibadah kami. Ibadah kita hari ini. Lucunya setelah bubar kok gak disuruh pulang ya. Diundang, semua bubar. Kok gak disuruh pulang Roh Kudus? Roh Kudus di dalam kita. Aktifkan itu. Sebab Kristus makanya adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kamu bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Makanya pengurapan is inside you. Aktifkan, activate it. Kalau zaman dulu betul, Saul, Roh Kudus bisa datang dan Roh Kudus bisa pergi. Kenapa? Karena belum Pentakosta. Belum Pentakosta. Roh Kudus datang dan pergi. Roh Kudus mengurapi dan pergi. Tapi setelah Pentakosta, Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa. Aku kirim Roh Kudus ke dunia. Roh Kudus gak ada di surga. Yesus ada di surga. Roh Kudus ada di bumi. Dan tinggalnya di mana? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus katanya. Rumahnya Roh Kudus di mana? Di dalam kita. Di tubuh kita. Allah sudah mengurapi. Makanya Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah, nah ini yang luar biasa. Roh Kudus yang ada dalam kita itu siapa? Saudara perlu tahu. Apa kerja daripada Roh Kudus yang paling berat yang pernah dia lakukan? Apa kerja Roh Kudus yang paling berat? Yesus waktu itu mati. Siapa yang bangkitin Yesus?
Yesus tidak bangkit sendiri. Sekali lagi Yesus tidak bangkit sendiri. Tapi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Tahu dari mana? Ayatnya bilang begitu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di mana? Di dalam kamu. Wow. Saudara perlu tahu Roh Kudus yang ada dalam saudara. Roh Kudus yang ada dalam saya. Itu adalah roh yang pernah bangkitin Yesus dari orang mati. Wow. There's a powerful spirit inside you. Itu roh yang ada dalam kita pernah bangkitin Yesus dari orang mati.